Zat makanan dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain berupa vitamin dan mineral. Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. 3. Pengaturan metabolisme tubuh. 4. Penjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. Zat-zat makanan antara lain 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin, 5. Mineral. Saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. 1. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. 2. Alat pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, di mana semua organ itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Pintu atau jalan masuknya zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. 1. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, antara lain diare, gastritis, MAH, sembelit, wasir, parotitis epidemika, caries gigi, apendisitis, tukak lambung, apendik atau radang usus buntu. 2. Teknologi yang berhubungan dengan pada sistem pencernaan makanan. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Endoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang diiris. Contoh macam-macam endoskop antara lain 1. Feeding tube adalah alat berupa selang untuk memberi makan pasien atau penderita melalui hidung jika tidak memungkinkan karena suatu hal. 2. Gastroskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut. 3. Sigmoidoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa rongga belokan berbentuk S antara rektum dengan calon yang menurun.